Udah kelihatan Bu share-nya, Bu? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Saya akan menjelaskan proyek dari teman-teman elektromanufacturing. Jadi di sini saya ngambil RAB dari manajer proyek dari Pak Arifin. Di sini kami membuat modul pembaca kartu RFID. Jadi kartu RFID ini merupakan pembaca yang mana didesain dalam bagian penting. Jadi kalau secara implementasinya RFID card ini seperti kayak teman-teman masuk ke perpustakaan di kampus. Jadi proyek ini membuat kartu tapping untuk si RFID readernya. Jadi secara keseluruhan ini namanya proyek RFID. Hanya untuk tim ini hanya membuat modul pembaca kartu RFID saja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan skop proyeknya. Proyek ini meliputi yang pertama ada membuat desain umum. Jadi teman-teman dari elektronika manufacturing diminta untuk membuat desain umum dari RFID card-nya. Contohnya desain umum itu seperti ini. Jadi belum ada penjelasan tentang material-material penting yang akan digunakan. Kemudian dilakukan konstruksi produk. Konstruksi produk ini masuk ke dalam penentuan material. Jadi di sini akan dibutuhkan manajemen inspeksi. Tapi dalam proses milestone project ini sendiri, evaluasi akan dilakukan pada akhir proyek. Kemudian lingkup yang dilakukan yang ketiga ialah yang keempat mengetahui kebutuhan peralatan, perangkat, dan bahan komponen. Nah, untuk penetapannya sendiri, teman-teman dari elektro itu diminta untuk mencari harga-harga produk tertentu yang mereka butuhkan karena RFID card ini sistemnya tidak sama di setiap tim yang ada bekerja dalam proyek ini diberi kebebasan untuk memilih desain dan material-material untuk card tersebut. Di posisi minggu ke atau mencari sumber-sumber yang sama dengan proyek ini, akan tetapi kami diminta untuk melakukan presentasi internal sama presentasi terhadap seluruh dosen elektronika manufaktur. Kemudian di minggu selanjutnya, di minggu ke-6 sampai minggu ke-9, teman-teman proyek dari elektronika manufaktur itu diminta untuk melakukan desain pembuatan PCB, yang mana teman-teman elektronika itu saya memiliki beberapa milestone itu kan sudah ditetapkan minggunya, akan tetapi teman-teman dari elektronika melakukan studi literatur, cuman mereka sudah melakukan desain juga, jadi beriringan melakukannya. Nah, di minggu selanjutnya, minggu 10 sampai 11 itu pemasangan komponen PCB. Yang ke minggu 12 sampai ke 13, nah itu teman-teman melakukan pengujian modul. Yang ke-14 itu analisa data dan pembuatan laporan. Nah, di minggu ke-14 ini teman-teman dari akuntansi manajerial juga diminta untuk memperhitungkan harga HPP, harga pokok produksi, sama harga penjualan yang disesuaikan dengan pasar selini produk. Baiklah Bu, sekian. Mungkin itu saja yang baru saya dapat dari proyek RFID, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Theodora. Jadi kalau proyek ini, project goals-nya apa ya? Kalau di dalam
papernya Pak Arifin nggak ada Bu dibuat tujuannya, hanya dibuat untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk goals teman-teman yang sempat sudah mengirim proposal 1-2 orang, mereka ingin membuat kartu RFID tanpa tapping karena permasalahan yang sering sekali di kartu tapping itu kehilangan sensor karena sering bersentuhan Bu. Jadi mereka cari yang menggunakan audio frekuensi tanpa harus bersentuhan, tapi udah langsung bisa dikenal oleh sensor tersebut Bu. Oke, jadi membuat RFID card reader gitu ya. Ya Bu. Walaupun yang tidak, kalau bisa yang tidak bersentuhan ya gitu Iya ya. benar Bu. Oke, itu project goals-nya. Terus milestone-nya kapan? Apa aja? Studi literatur, desain pembuatan PCB, terus pemasangan komponen, pengujian modul, analisa data, dan buat laporan Bu. Pembuatan laporan itu berakhirnya kapan? Di minggu ke-14 Bu. Berarti selesai semester ini selesai juga gitu ya proyeknya ya? Ya, seharusnya begitu Bu. Benar Bu. Oke, bagus. Kemudian kualitas yang diharapkan seperti apa? Kalau kualitas yang sampai sekarang dibicarakan Bu, itu pemimpin proyek minta untuk buat hasil proyek yang memiliki kualitas sesuai pasaran, akan tetapi memiliki harga yang jauh di bawah pasaran. Jadi kita kayak punya pesaing itu Bu, segmentasinya sama perusahaan-perusahaan lain yang ngejual secara online Bu. Kan di Batam terkenal orang banyak butuh ke elektronik Bu. Nah kita harus dari harga kita harus bisa dibawa dari selidi pasarnya itu Bu. Oke, bagus. Tadi jadi ada beberapa kegiatan yang paralel dikerjakan gitu ya, nggak nunggu, Iya, bukan start, bukan start to finish, artinya dia bukan startnya itu nggak nunggu salah satunya finish gitu ya, iya Bu, tapi benar Bu. ini belum selesai tapi udah mulai. Itu Iya kira-kira Bu, mungkin nggak dibuat di dalam Gantt chart? mungkin Bu. Tapi Mungkin ya. kendalanya itu nanti jadi nggak bersamaan Bu. Jadi kualitas proyek yang didapat juga bisa dikatakan jadi standarnya nggak ada Bu. Kalau misalkan studi literatur, semisal dia ada buat pembuatan PCB kan seharusnya sudah ada pemeriksaan Bu lewat dari presentasi dan apa produk dari internal. Tapi kalau beda selesai di luar, ngulang lagi nanti malah lambat lagi Bu gitu. Ya karena ada proses yang overlap gitu ya. Ya benar Bu. Sehingga belum selesai satu, yang satunya udah dikerjakan gitu ya. Bisa jadi yang ini sebetulnya jadinya malah jelek, tapi karena udah dikerjakan duluan ya akhirnya diterusin dari yang jelek itu gitu ya. Ya benar Bu. Ya itu salah satu resikonya. Tapi itu membuat proyek jadi jauh lebih cepat ya. Iya Bu, tapi bahan-bahan jadi kepakai ke dia aja Bu. Jadi rework lagi kan udah ada RAB Bu, anggarannya udah ditentukan. Kalau misalkan kepakai ke dia aja terus rusak, akhirnya teman harus motong kos, kan mereka ada 3 tim Bu. Betul. Itu nanti di dalam project time management ada yang namanya fast tracking sama crashing. Nah, saya nggak mau bahas itu sekarang, soalnya ini masih baru pertemuan pertama ya. Jadi, Iya tapi benar Bu. nanti di selanjutnya di project time management itu nanti akan kita bahas resiko-resiko yang terjadi apabila kita melakukan crashing ataupun fast tracking gitu ya. Tapi bagus sekali. Nanti tinggal dilanjutkan dengan membuat Gantt chart-nya untuk tim itu ya, untuk tim manajemen proyek yang itu. Baik Bu.